Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengumpulkan tugas besar 2 pelajaran bahasa Indonesia. Dengan saya, Putri Anjani, NIM 432210110. Jurusan Akuntansi, dosen pengampu Ibu Ekawati MTD. Topik yang saya akan bahas yaitu fakir berbahasa Indonesia, berikut dengan penjelasannya. Adapun pembahasan yang saya akan uraikan, yang pertama, pengertian bahasa, 2. Tujuan dan fungsi bahasa, 3. Bahasa Indonesia, 4. Ragam bahasa Indonesia, 5. Penyebab fakir berbahasa, 6. Cara mengatasi fakir berbahasa, 7. Contoh kosakata. Bahasa menurut James Station. Bahasa adalah sistem yang terbentuk dari isyarat suara yang telah disepakati, yang ditandai dengan struktur yang saling tergantung, kreativitas, penempatan, dualitas, dan penyebaran budaya. Adapun tujuan bahasa, yang pertama tujuan praktis, merupakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari kita. Dalam pergaulan sehari-hari kita membutuhkan alat untuk berkomunikasi yang jelas dan dapat dimengerti oleh semua golongan. Kedua, tujuan artistik. Manusia mengolah dan menggunakan bahasa dengan seindah-indahnya guna pemuasan rasa estetis manusia, seperti dalam penulisan puisi, drama, novel, dan lain-lain. Tiga, tujuan pembelajaran. Bahasa digunakan sebagai alat menyampaikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Tujuan filosofis. Bahasa selalu digunakan di mana saja dan untuk tujuan apa saja. Contohnya, untuk mempelajari candi-candi di Indonesia dibutuhkan bahasa. Terkadang kita harus memecahkan bahasa yang ada di sana untuk dapat mengerti apa sebenarnya tertulis di situ. Adapun fungsi bahasa diantaranya sebagai alat komunikasi. Melalui bahasa, manusia dapat berhubungan dan berinteraksi dengan alam sekitarnya, terutama sesama manusia sebagai makhluk sosial. Kedua, sebagai alat untuk menyatakan ekspresi diri. Bahasa merupakan sarana untuk mengungkapkan segala sesuatu yang ada di dalam diri seorang, baik berbentuk perasaan, pikiran, gagasan, dan keinginan yang dimilikinya. Pengertian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebenarnya adalah bahasa Melayu yang dijadikan bahasa Indonesia. Bahasa itu sendiri merupakan alat yang digunakan sebagai alat komunikasi atau sarana untuk menyampaikan informasi. Pada saat kita menulis atau berbicara, semuanya tidak tersusun begitu saja, tetapi memiliki tata cara penyusunan yang ada. Untuk berbicara, kita harus memilih kosakata yang tepat dan benar. Tergantung dengan siapa dan dengan tujuan apa kita berbicara. Ragam bahasa terdiri dari yang pertama ragam baku, yaitu ragam bahasa yang oleh penuturannya dipandang sebagai ragam yang baik atau mempunyai prestisé tinggi. Biasanya dipakai di kalangan terdidik, dalam karya ilmiah, dalam suasana resmi, atau dalam surat resmi, misalnya surat menyurat dinas, perundang-undangan, karangan teknis. 2. Ragam hormat. Merupakan ragam bahasa yang dipakai jika lawan bicaranya adalah orang yang dihormati. Misalnya, orang yang lebih tua atau orang yang lebih tinggi statusnya. 3. Ragam tulis. Adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. 4. Ragam bahasa resmi. Adalah ragam bahasa yang bisa digunakan dalam suasana resmi atau formal. Misalnya pada surat dinas, pidato, dan makalah atau karya tulis.
5. Ragam kasar merupakan variasi berbahasa yang digunakan pada situasi tidak resmi di kalangan orang yang saling mengenal. Adapun penyebab fakir bahasa Indonesia. Yang pertama, perkembangan teknologi berpusat dari bahasa asing. 2. Kurangnya pemasaran kosakata bahasa Indonesia. 3. Pola pikir yang salah dalam mempelajari bahasa. Cara menghindari dan mengatasi fakir dalam berbahasa diantaranya yang pertama, ubah pola pikir bahwasanya kita sudah cukup mengerti bahasa Indonesia lebih lanjut. 2. Tingkatkan minat membaca buku, khususnya karya sastra, dan pemerintah diharapkan dapat memberi materi khusus untuk mempelajari kosakata bahasa Indonesia. 3. Media informasi dan pelaku industri diharapkan dapat lebih menggunakan kosakata bahasa Indonesia yang baik dan benar daripada bahasa asing. Ada kata asing yang sering digunakan. Yang pertama, barcode atau kode batang. 2. Outbound atau mancak lidah. 3. Laundry atau penatu. 4. Fotokopi atau fotokopi. 5. Screenshot atau tangkap layar. 6. Grand launching atau peluncuran resmi. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.